Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam tutorial penggunaan R di dalam data mining. Pada tutorial kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana menampilkan data dengan menggunakan grafik, atau dengan kata yang sederhana visualisasi data dengan grafik di dalam R. Menampilkan grafik data merupakan hal yang penting dalam analisis statistik, yang memudahkan bagi kita semua untuk memahami perilaku dari data yang kita akan analisis. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang bagaimana menampilkan grafik, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kita menampilkan grafik sinus di dalam R, yang merupakan perintah sederhana. Perintahnya plot sin, kemudian dalam kurung data akan gunakan, dalam ini kita menggunakan barisan data sequence di sec, barisannya itu mulai dari 0 sampai dengan 10. Jadi 10 data tampilkan, dan skalanya adalah 0,1 dan by 0,1, tipe grafiknya, jenis grafik yang kita gunakan adalah grafik, biasanya ada beberapa, kita gunakan garis, tipe garis atau L atau line. Pakai L, hapus, L saja, jangan di L. Yap, enter. Kita lihat grafiknya. Dia akan memberikan tampilan grafik. Dan kita lihat tampilan grafik yang berbeda. Ada B, Anda bisa mencoba beberapa hal mana yang bisa digunakan. Mungkin untuk grafik scenes. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan plot scene, perhatikan di sequence. Anda juga bisa melakukan perubahan pada nilai sequence-nya. Misalnya 0,10 by 0,2, lihat perubahannya. Atau kita rubah 0,1, 0 sampai 2, mulai sampai 0, 20 skalanya. Kita rubah 0, 01, ketika 1, 4, dan seterusnya dengan perubahan 01. Untuk 0 kita rubah ke 20, perhatikan by 01. Yang kita rubah ke misalnya 20 nya dari 0 sampai dengan 100, perhatikan by 01, 0, 100, 200, 300, dan seterusnya. Dan kita perhatikan, kita lihat 1, ini satunya 0, 2, ini sampai 100 di sana ya, sampai 100, paling ujung itu sampai 100. Perhatikan, itu akan berbeda dari kita juga dapat menyimpan grafik kita dalam bentuk file PDF atau JPEG, atau melalui konsol dari R, atau kita bisa secara manual dengan menggunakan format yang sebelah kanan, yaitu export dan seterusnya. Dan kita lihat bagaimana kita menyimpan file dalam bentuk PDF. Kita format dulu PDF, nama dokumennya my plot, lalu kemudian kita upload PDF, lalu kemudian kita buat plotnya. Plot sinus kita. Selanjutnya kita akan plot data dengan menggunakan histogram dan bar diagram. Plot data
dengan histogram. Dan paket yang akan kita gunakan ada dua, ada ggplot2 dan dwwr2. Kita aktifkan dengan mengetikkan library ggplot2. Okay. Lalu yang kedua adalah paket dmrw. Jadi kalau belum terinstall, harus diinstal dulu library dalam kurung dmwr2. Nah, di dalam paket ini ada data yang kita akan gunakan sebagai latihan. Oke, kita lihat ada beberapa paket yang diinstal. Lalu kita aktifkan data yang akan kita gunakan, yaitu data algae dengan menggunakan perintah data dalam kurung algae tanpa tanda kutip atau dengan tanda kutip. Setelah kita aktifkan datanya, kita mulai memplot data itu dengan plot standar dulu. Tentunya kita kita lihat datanya. Frekuensi kita sebut namanya OCC, frekuensi OCC. Ini nama datanya dulu. Kita buat dalam bentuk tabel, jadi tabel dalam kurung datanya algae. Kemudian karena graf batang, tentunya yang kita upload adalah data yang kategorial sifatnya, itu hanya untuk variabel session. Oke, sudah kita bentuk tabel yang hanya memuat session saja. Kemudian kita plot itu dengan perintah bar plot dalam kurung frek OCC. Kemudian judulnya main, itu menampilkan judul utama dari tabel, itu frekuensi dari frekuensi session. Jadi setiap sessionnya kita akan tampilkan frekuensinya. Hasilnya adalah setiap session, jadi ada frekuensi session, ada kelompok autumn, kelompok spring, kelompok summer, dan kelompok winter. Itu setiap musim yang ada. Yang kedua, kita plot dengan model yang lain. Itu informasinya ada di sisi kanan dari tabel dengan data yang sama, itu session. Kita gunakan perintah ggplot dari ggplot2 yang kurung datanya algae, kemudian estetiknya, jadi bentuk tampilannya saja. Jadi itu estetik, itu nilai tampilannya seperti apa. Estetik sama dengan ke dalam kurung tampilkan di sumbu X nya itu adalah session, kemudian plus geometri, perhatikan geometri barnya, bentuk grafik barnya bentuknya, jadi bentuknya adalah bar. Kemudian detailnya akan tuliskan apa detailnya, yaitu frekuensi dari session,
Maka perhatikan pada plus geo datar bar itu adalah tipe dari grafik yang kita gunakan. Lalu gtitle plus, jadi ini lebih mudah sebetulnya dalam penggunaannya. Ya, plus ggplot, datanya apa, variabel apa yang akan diplot, kemudian plus tipenya apa, sama plus judulnya. Oke. Perhatikan hal yang sama, ini sama, tapi dalam penulisannya lebih simple sebetulnya. Nanti kalau dalam hal yang grafik yang kompleks itu akan lebih mudah kita menggunakan perintah ini. Tampilannya pun berbeda, ya kan, ada countnya berbeda dengan yang tadi di sebelah. Oke. Kita lihat dengan yang berbeda dari yang pertama tadi, kita tambahkan koordinatnya. Perhatikan, kita balik, flip. Oke, perhatikan. Oke, jadi kalau kita mau balik, kita flip saja, tambahkan koordinatnya, flip, jadi terbalik. Barnya adalah bar yang baring, tadinya yang berdiri, sekarang yang baring. Jadi cukup sederhana, tinggal tambahkan koordinat, flip, maka grafiknya langsung berubah dari posisi berdiri menjadi posisi baring. Yang berikutnya kita lihat dari cara yang lain di dalam kita menampilkan grafik. Kita tampilkan ggplot, library ggplot sebetulnya sudah tadi kita aktifkan. Kita memperlihatkan ini, kita ambil data iris terkait dengan tanaman. Ada beberapa di situ yang sifatnya datanya adalah kategorial. Oke, kita gunakan cara sederhana, kita menggunakan histogram. Perhatikan, histogram kan berbeda. Grafik bar dengan histogram. Kalau silakan baca di buku-buku statistik perbedaan antara keduanya. Oke, kita lihat iris petal length, yaitu panjang. Ini datanya kalau kita bicara histogram, maka datanya harus numerik. Numerik yang dikelompokkan, ambil nilai tengahnya, yang didiskritisasi tentunya. Iris petal length, xlab itu adalah judul label dari sumbu x nya, panjang petal length. Label dari sumbu x nya, tekan xlab itu adalah panjang petal atau judul dari sumbu x. Perhatikan grafiknya, dia bersambung karena memang dia punya nilai tengah dan nilai tepi bawah. Di dalam kita membuat distribusi frekuensi dari data numerik menjadi data kategorial. Oke, kita lihat yang lain. Oke. Perhatikan lagi bagaimana kita menggunakan ggplot untuk data ini. Perbedaannya ya, dari tadi kita data yang biasa, sekarang kita menggunakan ggplot. Datanya iris, kemudian perhatikan datanya iris ya, kemudian estetiknya itu x-nya itu adalah kita pakai petal length, yang di x-nya itu data di x yang akan dilakukan. Kemudian perhatikan bentuknya, geometri histogram. Tipe grafik yang kita gunakan adalah, kemudian xlab-nya atau label dari x-nya adalah panjang petal. Di plus geo histogram tipenya, kemudian xlab-nya ditambahkan xlab tadi atas gg detail karena slab. Perhatikan di mana terjadi apa masalahnya, apa kira-kira. Masalahnya grafiknya ini terlalu sempit, tidak cukup untuk menampilkan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang box plot dalam R. Grafik berikutnya yang akan kita gunakan adalah grafik box plot, masih dengan library yang sama, itu ggplot dengan data yang sama.
kita gunakan iris. Yang penting prinsip diketahui box plot itu untuk data apa. Itulah digunakan untuk data numerik. Itu melihat posisi dari rata-rata dari sekumpulan data. Oke, kita lihat box plot. Perintahnya adalah box plot. Ini yang sederhana ya. Kita belum menggunakan ggplot, tapi yang standar dulu. Dalam kurung datanya data iris, kemudian dolar, sepal, lens. Di sepal atau sepal width atau sepal lens sama datanya numerik. Itu label dari y-nya dipakai. Label dari y-nya adalah lebar dari sepal. Oke, ya, hasilnya adalah, perhatikan, jadi titik tengahnya itu, garis tengahnya itu garis rata-ratanya. Perhatikan bulatan yang di ujung, bulatan 3 yang di ujung itu merupakan data yang sifatnya pencilan. Nanti kita akan bahas data pencilan dengan menggunakan ini pada bagian tutorial yang lain. Oke, kita lihat dari bagian yang kedua, kita gunakan sekarang dari paket ggplot2, ggplot, data iris. Perhatikan setelah iris adalah aesthetic AES ya, AES. Dalam kurung, oke, data yang dipakai adalah X, dan dia nyatakan sebagai faktor. Tekan X, faktornya 0, kemudian Y nya adalah sepal lens. Ini di bawahnya tidak ada, kemudian sepal width, oke, plus dengan tipenya apa? Itu geometri plus datar box plot. Oke, tanpa isinya. Tipenya yang kedua plus label dari X nya. Label dari X nya adalah kosong, kemudian plus label Y, plus label Y nya apa? Itu lebar sepal atau sepal width. Okay. Lebar sepal, kurung sepal width, sepal width, okay. Plus terms yang kita gunakan, okay. Termsnya adalah axis text. Untuk X nya adalah, yang di X nya itu variabel, yang di label X nya itu tidak ada, dalam keadaan kosong. Oke, selesai. Kita perhatikan satu-satu apakah ada terjadi kesalahan dalam pengetikan. Oke, perhatikan tipenya kita pakai dalam box plot, kode slab nya itu tidak ada, label dari Y nya itu adalah lebar ini, kemudian tidak pakai. Oke, perhatikan tabel datanya adalah ini sama, titik garis tengah ini adalah rata-ratanya, posisi rata-rata atau mediannya, kemudian titik yang 2 di atas itu, titik 3 di atas, titik yang di bawah itu yang menandakan adanya data pencilan. Masih dengan box plot, tapi sekarang adalah box plot dan grup. Jadi satu variabel dengan beberapa kelompok ditampilkan sekaligus dalam satu grafik. Oke, kita lihat bagaimana cara kita memplot grafik data dengan menggunakan box plot yang dikelompokkan. Jadi dalam satu variabel itu ada 3 kelompok. Nanti grafiknya kita masuk 3 kelompok itu berdasarkan kepada nilai tertentu. Jadi misalnya kelompok usia dengan usianya. Perhatikan data yang kita pakai adalah data iris. Kita lihat box plot yang sederhana dulu. Box plot, kemudian
iris dollar sepal lens. Kita pakai karena kita ini penulisan karena kita sudah masuk di dalam data iris sepal titik lens dash spesies. Jadi berdasarkan spesies. Jadi setiap spesies itu akan dihitung satu-satu, bikin box plot. Kalau 3 spesies berarti ada 3 box plotnya, satu grafik. Datanya data iris, kemudian label dari Y-nya adalah panjang sepal. Jadi spesies itu adalah data kategori, sepal lens itu adalah data numerik. Perhatikan numerik. Oke, tampil ada 3 spesies yaitu Sentosa, versicolor dan virginica. Masing-masing dihitung tampilkan box plotnya dengan rata-rata masing-masing. Kelihatan mana data yang memiliki outlier. Kita lihat dengan menggunakan ggplot iris. Perhatikan setelah iris adalah AS tick-nya, AS X-nya adalah spesies. Perhatikan X-nya spesies, kemudian Y-nya itu adalah sepal lens, panjang sepalnya. Pertanyaan boleh dibalik enggak? X-nya ini dan seterusnya. Oke, pembahasannya kita datang. Kalau mau silahkan dicoba, lihat perubahannya. Semakin banyak mencoba, insya Allah semakin banyak pengetahuan kita dapat. Geometri box plot kosong, kemudian plus, kan? Tanpa ada informasi yang lainnya. Grafik selanjutnya adalah scatter plot. Scatter plot terkait dengan 1 atau 2 variabel. Grafik selanjutnya adalah dengan menggunakan scatter plot, itu diagram pencar. Kita lihat dulu, tentu kita masih dengan default dan yang menggunakan ggplot 2. Kita plot, ini perintahnya adalah plot iris sepal lens. Ingat yang diplot sini harus data numerik untuk scatter plot, sepal lens dan lebar, dan dia harus terdiri dari minimal 2 variabel. Nanti yang 3 dimensi kita akan lihat di akhir tutorial ini. Itu sepal lens sama sepal wedge dengan judul hubungan antara panjang sepal dengan lebar sepal. Ya, label X-nya kita tempatkan, X-nya itu selalu X, itu panjang sepal. Y-nya itu variabel yang kedua. Jadi iris plot yang pertama itu adalah X-nya, yang kedua adalah Y-nya, X, Y. Di sejarah dan konsep ini, kalau kita menggambar sesuatu di matematika selalu X, Y, X, Y. Enter, tampil datanya. Perhatikan diagram pencar dari 2 variabel. Sekarang kita lihat untuk yang menggunakan ggplot. Ya, perhatikan tadi saya sudah jelaskan, dan 2 data, kemudian judulnya, kemudian judul label. Jadi urutannya data, judul utamanya, sama judul gambarnya, sama judul labelnya. Sekarang kita gunakan ggplot, datanya apa, kemudian estetiknya apa, membuat data di sini ya. Ini X-nya apa, data X-nya apa. Data X-nya adalah sepal lens, ditulis secara sederhana. Kenapa tidak dituliskan iris dollar? Karena sudah diidentifikasi di awal, yaitu iris, AS. Sepal lens Y sama dengan sepal
width. Itu datanya. Terus tipe grafiknya apa? Plus, geometri. Nah, tinggal lihat box plot kah, bar kah. Itu ada beberapa pilihan-pilihan. Kita lihat ada point, geometri point. Dan plus label X-nya dalam kurung panjang sepal, plus Y label. Jadi perintah pertama, kelompok pertama identifikasi data dan variabelnya. Kemudian kelompok perintah yang kedua adalah jenis grafiknya. Yang ketiga adalah label X-nya, yang keempat adalah label Y-nya, dan kelima adalah judulnya. Dan beberapa parameter lain bisa kita tambahkan. Hubungan antara panjang sepal dan lebar, dengan panjang sepal dengan lebar sepal. Kita lihat perbedaan grafiknya yang standar dengan menggunakan ggplot. Lebar sepal. Hasilnya adalah itu perbedaannya. Masih dengan scatter plot atau diagram pencar, tapi kali ini kita akan membicarakan terkait dengan diagram pencar yang mengikutkan label atau keterangan dari data yang ada. Itu dari gambar kita lihat ada tanda, ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, itu data yang mana? Nah, itu akan diberikan labelnya nanti pada grafik ini. Kita lihat data yang kita pakai adalah data algae, kemudian paket yang kita pakai karena DWRW2 itu memuat data algae. Nah, jangan lupa diaktifkan paketnya. Kalau belum diinstal ya diinstal dulu. Ini kita lihat plot yang standar. Plot algae. Kemudian add yang di plot itu harus yang numerik. Jadi A1 di koma dengan Y algae $A2. Jadi A1 dengan A2 akan diplot. Kemudian datanya, isi data yang kita akan plot itu terkait dengan season. Jadi berdasarkan season. Jadi kolomnya adalah isi dari plot-plotnya itu titik-titiknya adalah berdasarkan seasonnya. Hubungan antara judulnya itu antara variabel A1 dan variabel A2 yang datanya berdasarkan season. Kita lihat. Ini kita plot dulu berdasarkan season. Jadi variabel season maksudnya. Kemudian labelnya untuk X, jadi judul dari sumbu X-nya A1 dan judul dari sumbu Y-nya adalah A2. Ini minimal informasi yang harus kita tampilkan setiap kali kita membuat grafik, khususnya terkait dengan scatter plot. Jadi ada judul sumbunya. Kita lihat grafiknya, ada beberapa warna yang ditampilkan. Nah, warna itu menandakan kelompok dari estetiknya. Bagaimana kita membedakan yang mana kelompok mana? Maka kita tambahkan dengan perintah, kita tambahkan label dari grafik ini atau legend dari gambar ini. Label atau legend ya. Dalam peta kita tulis legend. Perintahnya adalah legend yang berdasarkan seasonnya, perhatikan posisinya atas kanan. Jadi posisi pertama legend, posisinya di mana? Di atas kanan. Kemudian judulnya apa? Level dari variabelnya apa? Jadi algae
$session. Kolomnya adalah oke. Kolom 1 sampai dengan n level dari algae session. Jadi barisnya dan levelnya, kemudian poin karakternya adalah 1. Poin karakternya 1. Perhatikan yang keluar autumn, spring, summer, right, pada label yang kita punya. Now nanti jadi 2. PC2 nya oke. Kita lihat lagi legendnya, kita katakan left. Legend, kemudian level kita di A4 dengan A7. Kita lihat lagi grafik yang lainnya, kita tambahkan legendnya untuk A4 dengan A7. Ini terkait dengan speednya, langkah speednya, levelnya. Perhatikan grafik selanjutnya adalah matrix plot atau grid. Itu kita memplot dari banyak variabel menjadi satu kali dalam satu grafik saja, dan bisa juga beberapa variabel, beberapa tipe grafik masuk di dalam grafik tersebut. Data yang kita gunakan dalam tutorial kali ini tetap data algae. Kita lihat matrix plot atau grid. Oke. Kita gunakan ggplot, datanya algae, koma, perhatikan estetiknya, x-nya yang mana? X-nya yang kita plot adalah X sama dengan A1 dengan data Y sama dengan A2. Warnanya berdasarkan session, kemudian jenis grafiknya geo, datar, point, plus face nya adalah dari tampilannya wrap, dikumpulkan kolom-kolom itu dijadikan satu, yaitu dasarnya adalah session, wrap dari session. Perhatikan tampilannya, oke. Ini di wrap, jadi ada auto, masing-masing tampilkan sendiri-sendiri, terpisah. Tadi kan diplot satu sekaligus.
2, sisinya dikomposisi 1, kemudian dibuatkan legendnya. Nah, sekarang dipisah satu-satu, kemudian legendnya juga ikut di dalamnya. Ada autumn, spring, ada summer, ada winter. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi, kaitan dengan penggunaan. Sekarang adalah biasanya dipakai ini pair adalah untuk grafik korelasi, bukan korelasi antara satu variabel yang variabel lain, tapi ini dalam seluruh variabel. Ya kan? Algae, data algae mulai dari kolom 12 sampai kolom 16, semua baris. Perhatikan, semua baris. Jadi koma 12.216 itu adalah baris ke-12 sampai baris 16. Perhatikan, yang muncul itu adalah A1 sampai A5. Jadi grafik korelasinya antara dua variabel. Jadi A1 dengan A2, di grafik A1 dengan A2 dan seterusnya. A1 dengan A3 itu akan tampil dalam bentuk grid seperti ini. Ini matrix plot namanya. Ini lebih memudahkan bagi kita untuk melihat secara keseluruhan yang mana yang memiliki korelasi, kecenderungan korelasinya, mana yang tidak. Sekarang kita lihat untuk penggunaan GG pairs. Tadi yang pairs itu yang standar, sekarang yang GG plot. Dari GG plot, GG pairs fungsinya, kemudian algae itu datanya. Kemudian silahkan perhatikan GG pairs, kemudian algae. Nah, kolom yang akan di kita install dulu paketnya untuk paket gali. Salam pengetikan, perhatikan hurufnya. Gali, kita lihat sambil menunggu bahwa matriks plot ini sangat berguna sekali ketika kita akan melihat korelasi antara variabel-variabel yang ada, yang mana di antara variabel tersebut yang saling berkorelasi, mana yang tidak. Oke, selesai, kita aktifkan paketnya, library. Gali, jadi dia plus ggplot di dalamnya. Ini lebih cantik lagi kalau menggunakan gali ini, lebih bagus lagi. GG pairs, kita lihat algae, kemudian kolom yang dipakai sama dengan 12, kolom 2 sampai kolom ke-16. Apa yang muncul? Perhatikan, diplot satu-satu. Jadi di samping grafiknya dia tampilkan juga numeriknya. Jadi korelasinya A1 dengan A2 itu 0, sekian, A1 dengan A3 itu adalah min 0, sekian. Kalau kita lihat grafiknya, jadi menampilkan korelasi numeriknya juga. Di samping yang plotnya bisa kita lihat kecenderungan dari korelasi dari data-data tersebut. Kita lihat GG pairs yang lain, tambahkan kolom. Ini kita tambahkan untuk 2 sampai dengan 5. Perhatikan datanya adalah data kategorial. Bagaimana tampilannya? Perhatikan. Nah, ini akan lebih cantik tampilannya, menampilkan semua tentu dengan keadaan masing-masing sesuai dengan tipikal datanya yang ditampilkan. Ini sehingga memudahkan kita untuk membaca kondisi dari hubungan antara satu data dengan data yang lain. Perhatikan, itu nampak dari MPH, MN02 nya, kita lihat distribusinya, kecenderungannya seperti apa.
itu akan nampak. Oke, nanti bagaimana membaca data ini ya kita akan pelajari tersendiri tentunya cara membaca datanya. Jadi kalau kita mau simpan datanya tinggal ekspor plotnya, ekspor ke PDF atau ekspor ke JPEG, itu pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyimpan data-data atau grafik-grafik tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita upload data dalam bentuk 3 dimensi. Ini membantu dalam hal kita di data ini nanti visualisasi data dengan 3 dimensi sebenarnya, dengan memuat 3 variabel sekaligus di dalam satu grafik. Paket yang kita gunakan adalah library 3 scatter scatter plot 3D. Itu paket yang pertama. Kita install dulu paketnya. Tunggu sampai selesai diinstal. Oke, kita aktifkan dengan perintah library. Scatter plot 3D. Kita lihat scatter plot 3D ini bagaimana hasilnya. Datanya adalah data iris dari cephaloid, kemudian iris untuk sepal lens, kemudian iris dari petal, iris untuk satunya untuk petal width ya, petal width, kemudian sepal width. Nanti yang pertama X nya adalah petal, Y nya adalah sepal, dan Z nya adalah sepal width. Perhatikan tampilannya dalam bentuk 3 dimensi. Jadi petal X nya, kemudian sepal width itu adalah Y nya, Z nya,
sementara Y-nya adalah sepal lensnya. Kemudian kita lihat paket yang lain yang bisa kita gunakan untuk 3 dimensi. Kita pakai paket RGL. Jadi R di GL ya, GL itu untuk pengolahan grafik. Masih diinstal. Selanjutnya kita lihat bagaimana kita memplot suhu. Jadi berdasarkan suhunya heat map. Jadi maksudnya nanti tampilannya itu ada degradasi warna. Semakin buram, semakin sedikit, semakin terang warnanya, semakin banyak. Kita pakai heat map this matrix. Kita lihat untuk library level plotnya petal width untuk sepal lens plus, jadi Y nya adalah petal width, kemudian X nya adalah sepal lens plus sepal width, kemudian datanya iris, kemudian cutnya di 9. Kita lihat datanya. Oke. Warnanya kita kasih gray. Oke. Warnanya ada gray. Oke. Ini model lain dari distribusi matriks untuk heat map. Jadi semakin sedikit itu semakin buram, makin banyak semakin ke kanan semakin terang warnanya. Nah, kita lihat bentuk yang lain dari fillet dari grafik contour. Jadi kalau kita lihat peta itu bisa digambarkan dalam bentuk vulkanik panas bumi. Perhatikan di sini grafiknya kita pakai data volcano. Grafiknya itu nampak degradasi warna, perbedaan dari panas yang sangat panas dengan yang level panasnya agak kurang. Jadi pakai terrain color,
Ini biasanya dipakai di geografi, penggambaran peta. SP nya sebenarnya 1, kemudian plot, aksesnya, judulnya kontur dari volcano ya, bukan ini. Oke, harusnya volcano bukan volcano. Kita ulangi. Ketikkan datanya, tampilannya perhatikan. Jadi ini dari sangat dingin ke panas, kemudian yang di atas itu kurang. Itu degradasi warna yang dipakai untuk menggambarkan heat, panas atau keadaan suatu daerah. Misalnya mana yang daerah pertanian, mana yang daerah ini bisa digunakan dalam spasial, gambar-gambar seperti ini. Atau di analisis yang berkaitan dengan panas bumi, kita lihat volcano T ya, jadi volcano, sekarang kita volcano, kesalahan harus pengetikan. Oke. Oke, kita tambahkan. Panasnya perhatikan di situ ada informasi terkait dengan labelnya, panasnya berapa, suhunya berapa. Detailnya, ET-nya. Oke, kita lihat grafik yang lain dari volcano ini. Dengan fungsi perspektif volcano, kemudian tetanya 29, pi nya sama dengan 30, dan rasanya expandnya berapa, 0,5. warnanya kita kasih warna biru terang. Ini gambarnya.